istilahnya CP, capaian pembelajaran. Diturunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Diturunkan lagi menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Diturunkan lagi jadi kegiatan pembelajaran. Ada berapa fase? Satu apa dulu Bu? Kita CP. Kedua? Ketiga? ATP, kegiatan pembelajaran. Khusus untuk PAUD, ATP boleh ada atau tidak ada. Khusus untuk PAUD ya. Jadi ATP di ibu nguping di mana-mana ATP na kumaha boleh ada, boleh tidak. Ari aya pilihan gitu mau menikahnya atau aya ngalirin sorangan. Jadi kita lewat aja, tapi kita harus tahu ATP ada di mana gitu. Jembitan ketiga kan di sini ya. Berarti kita harus tahu dulu CP. Setelah tahu CP, turunkan jadi tujuan pembelajaran. Setelah punya tujuan, kegiatannya seperti apa? Seperti itu Bu ya. Paham sampai sini Bu? Insya Allah ya. Ini jam kritis. Materinya agak berat, tapi dah kumaha. Ya. Siap Bu? Ini adalah CP yang pertama. Nanti Ibu pelajari aja ya. Ini nggak ada kata-kata kunci nih soalnya ya. Karena memang kedah kieu sagolondongan ieu mah gitu. Pertama, CP nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenal dan mempraktekkan nilai agama dan kewajiban ajaran agamanya. Abdi bade naros. Di sekolah Ibu sok ngajarkeun dodoaan tara. Sok. Berarti Ibu tos IKM atau napi teu acan? Atos. Da aya ieu ngajeblang ajaran agama. Berarti Ibu teh tos IKM. Benar ya? Yang kedua, anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam berinteraksi dengan sesama dan alam. Ibu pernah ngajarin anak Ibu marab laut dina balong? Anu aya balong. Dina akuarium? Pernah marab Santo pernah ngajar ke domba? Ada nggak maksudnya? Cinta hewan, lain Tarsan ngumpul anu karunya ka Santo. Berarti Ibu tos IKM teh aja. Nah buat liur, tos IKM teh aja. Juga dapat. Iya cepet di ditu punya. Di pusat. Nu kadua, anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ibu pernah mengajarkan agama di Indonesia, ada Kristen, Hindu, Buddha. Berarti Ibu sudah IKM. Ya. Berarti Ibu teh tos IKM. Sadar loh Bu ya. Ibu jangan merasa insecure, Ibu udah ngerti IKM. Cik saha. Oke. Etak kene tah eta. Da sim saya oke. SIM Abdi baheula oge ditaros ke pelatihan masalahnya udah IKM belum sempat enteng aja belum sempat pas di Korea kayak asa geus diajarkeun lain asa deh emang sadi dinten ngajarkeun gitu ya. Oke Bu, ini CP dari siapa Bu? Pemerintah ya. Bentuknya kayak gini. Ibu artikan, diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya. Ini harus beda. Ya. Harus beda. Sesuai lembaga ya. Ini tak patokan lulusan saya. Tujuan pembelajaran hanya dibuat satu kali. Artinya tidak ada tujuan pembelajaran khusus kelompok A atau kelompok B. Kita pastikan ini lulusan kita itu bisa gini gitu. Jadi nanti tidak ada tujuan pembelajaran kelompok A, tujuan pembelajaran kelompok B. Semuanya sama. Nu penting mah kelompok A kumaha carana budak supaya tujuan pembelajaran tercapai. Di sini misalkan Bu ya, membekali siswa dengan pengetahuan agama Islam seperti rukun Islam, rukun iman, sifat wajib. Carana boleh punadom, Allah wujud kidambako, dibiasakeun teh aku 2 tahun ke apa. Ya. Da urang mah kadang milarian lagu anu keur tren diulang-ulang di sekolah. Geramena oray-orayan, oray-orayan sadayana. Gitu ya. Kita harus punya apa tujuannya? Diulang-ulang pasti bakal tiasa. Kemarin ada yang bilang, Pak Salim, eta bakal tiasa, insya Allah kan 2 tahun ya gitu. Misalkan hafalan surat At-Takasur sampai Anas, bagi-bagi kelompok A kulhuhula kan. Nanti di kelompok B agak berat. Seperti itu Bu ya? Paham sampai sini Bu ya? Paham. Jadi ini disesuai inspirasinya ada punya saya. Silakan diskusikan dengan teman-teman Ibu.
tim di sana. CP yang kedua apa Bu tadi? Jati diri. Oke, kita bahas. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Pernah Ibu ngajarin anak detektif sampah? Masuk IKM enggak? Masuk. Kalau mau nyebrang jalan, tengok kanan, tengok kiri, masuk keselamatan diri. Pernah diajarkan? Berarti Ibu sudah itu punya. Anak dapat mengenal, mengelola, mengekspresikan emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Pernah Ibu ngapurkeun budak nu garot? Tadi Pak Cantel. Yes. Nya, masuk. Sering. Berarti tos IKM. Pernah ngapurkeun guru jeung guru? Hese. Kepada para guru halo harus tahu kalian bagaimana perasaan kepala sekolah. Iya kak itu kumaha. Gitu kak eta kumaha. Aduh. Anak dapat mengenal, udah ya. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ibu masih kena kia siapa yang mau jadi dokter angkat tangan. Siapa yang mau jadi astronot? Siapa yang mau jadi polisi? Hari bapana tukang kuliah bisa. Boleh membangun cita-cita yang melambung tinggi karena anak, tapi jangan lupa bapaknya juga lebih hebat daripada apa yang mereka cita-citakan gitu. Ya boleh. Kenalkeun bapana teh tukang ojek. Cuma carana budak eta teh kudu bangga ka bapana tukang ojek. Kita harus punya strategi. Anak-anak siapa yang tahu kalau pagi-pagi bantuin ibu-ibu warung ke pasar, bawa dagangan, naik motor. Cek budak bapana unggal poe sok kitunya buka subuh gitunya ngabantuan BEH tatanggana ngawarung. Pak, bapak saya suka bantu BEH. Oh iya bagus ya. Bapak kamu teh apa kerjanya? Tukang ojek. Jadi tukang ojeknya teh ku budakna. Bagus pekerjaan kamu tukang ojek, tapi membantu banyak orang. Banggakan pekerjaan ayahnya apapun itu. Ya, da urang mah da kumahanya. Abdi mah pernah ngalaman bapak abdi petani asa era ditanya bobaturan gitu nya. Bapak didinya naon gawena? Asa era ka petani itu nya. Pernah mengalami fase itu. Karena kita tidak dimunculkan kebanggaan kepada ayah kita sendiri. Gitu ya. Itu Bu, tujuan pembelajarannya Ibu pelajari sendiri, ya. Nah. Anak menunjukkan kemampuan mengenal dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, seperti itu dan cerita. Simbol, ketika saya ngangkat tangan ini kanan, kiri. Kan saya mengalah guru Ibu. Contoh. Mengalah, ya. Biar Ibu nggak kanan, kiri, kanan, kiri, aku sudah tahu. Gitu ya. Jadi dengan ada juga dengan simbol huruf A seperti segitiga I seperti pagar berdiri. Gimana lagunya kemarin diperhatikan? Terus ayunan seperti U. Anak menunjukkan minat berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Ibu biasa bikin kegiatan kan di kelas lainnya. Coba Ibu ajak keluar, nyoba gelembung sabu di halaman teh. Terus sinamung gunung tinggi terus diperwol-perwol bukan gitu ya. Itu resep gitunya. Jadi ulah di kelas lain gitu ya. Ada di YouTube saya literasi STEAM bikin bendungan ya. Tadi sudah diputar gitu. Ibu bisa cari sendiri di bengkel PAUD ada. Jadi kegiatannya yang antar nyoot cai, ngesian cai karena botol, siapin botolnya 10 diisi warna-warni kayak gitu antar. Gitu ya. Nah, pohon bonteng, ngarujak bonteng di kebun kan resep. Bangkrut bandar. Oke gitu Bu ya. Ini tujuannya seperti ini.
Alhamdulillah sudah. Ya. Tinggal RPPH. Tina CP diturunkan jadi naon tadi Bu? TP. Tujuan pembelajaran. Ini mah program tahunan ya. Boleh bikin seperti ini, boleh juga yang tadi yang pengorganisasi itu prota juga ya. Ini adalah modul ajar di bulan Agustus ya. Agustus ini masih Juli. Ibu tadi ingat 2 minggu untuk intrakurikuler, 2 minggu untuk project. Oke, ini nanti akan ada file seperti ini. Ini hanya mengulang ya. Di sini tertulis jelas. Jadi ini adalah modul ajar untuk intrakurikuler, gitu ya. Ini bentuknya mau kayak gini juga boleh, mau dibedakan juga boleh. Ada guru tulis topiknya itu tema, ada subtopik ditulis saja di sini. Kelompok B semester 1 minggu ketiga. CP-nya dari kegiatan untuk minggu itu saya masukkan 3 yang masuk ya. Satunya membekali siswa dengan pengetahuan agama Islam, hafalan surat pendek misalkan ya. Terus jati dirinya 3, memahami konteks sosial budaya setempat dalam memeriahkan HUT RI. Ketiganya CP literasi juga 3. Jadi ada 9 tujuan pembelajaran masing-masing dari CP 3 gitu ya. Ini boleh disesuaikan, boleh 3, disesuaikan dengan kegiatan yang ibu rencanakan gitu. Kan ada yang bikin kegiatan kegiatan heula terus indikatorna naon anu masuk tadinya gitu nya. Aya oge anu indikator heula terus kegiatanna kan gitu ya. Pokoknya harus sinkron antara ini dengan kegiatan. Kegiatan bergerak, kalau di saya itu sebelum kegiatan pembukaan ada kegiatan bergerak, nyabut sampah, nyabut jukut, terus olahraga, permainan apapun, agar energinya dikuras dulu ya, biar nanti masuk kelasnya terus kayak gitu. Bisa jinak. Kegiatan pembukaannya seperti itu, rutinitas pembukaan ini paham banget lah ya. Kegiatan inti nih Bu ya. Kegiatan intinya dibedakan hari Senin sampai hari Sabtu. Ini maksudnya 2 lembar buat 7 hari. Kudu diturunkeun deui atos we 2 lembar ieu. Da kegiatan pembukaanna dirutinkan eta we terus. Nyanyi lagu Hari Merdeka, unggal poe saminggu eta Hari Merdeka we terus. Ya. Diulang-ulang biar hafal. Jangan bikin susah sendiri deh. Oh kerennya si Gana sekolah eta poe Senin lagu Hari Merdeka. Hari keduana hari Salasana syukur. Hari katiluna pemuda-pemudi. Pas budak. Sabar kita lebih baik sedikit tapi pasti daripada banyak ngarawu pusiku gitu. Benernya bahasa kolot baheula palalit ngarawu pusiku. Bakal menang tuh. Ini tadi membaca surat At-Takasur rencananya ya 1 hari 1 ayat terus diulang. Terus di sininya mengenal nama presiden dan wakil presiden. Ini kegiatan inti Bu ya, kegiatan inti. Berarti kegiatan kayak Pak, boleh ada LKS nggak? Boleh silakan. Kalau mau dicantumkan di sini bagus banget. Kalau belum terpikirkan dan biasanya kita terpikirkan ketika kita udah lapangan, saat kepikiran orang heula. Seperti itu. Karena apa yang kita rencanakan tidak harus kita eksekusi 100%. Dan ketika kita tidak merencanakan apa kegiatan kita, jangan pikir kita tidak punya ide kegiatan apa yang bisa kita tambahkan. Itu Bu ya. Jadi Bu ulah diatur ku RPPH gitu. RPPH tetap kurang ngadamel, ya, ngadamel. Hiji anu kabayang urang LKS-na kumaha. Cuma nanti akan ada lembar refleksi. Urang rencanakeun kieu teh sabaraha persen budak anu resepeun karena rencana urang gitu. Ya. Ini ada mengenal lambang Garuda Pancasila, menyebutkan sila dalam Pancasila, Van Gip cerdas cermat Pancasila, misalkan ya. Terus Jumat bersih, senam bersama jalan-jalan kampung melihat menghitung jumlah bendera. Kan sok diparasangnya di kampungnya. Ibu yang jalan raya agak khawatir ya. Keamanan dulu diperhatikan. Ya.
Ini kegiatan inti ya. Selanjutnya di lembar keduanya, alat dan bahan yang digunakan. Ibu sudah paham kegiatan penutup seperti apa, Ibu sudah paham. Sama seperti yang lain. Baru di sini ada refleksi. Refleksi itu adalah hari ini pembelajarannya gimana? Enak itu budak. Tulis ya tuh. Bisa orang nanya ke budak, "Dek, gimana belajar hari ini sama Pak Guru, asik nggak?" Asik. Tapi udah diancam. Kayak mau Pak Guru nanya resep yang itu nak ngajak resepnya, ulah itu mah kan membohongi ya. Jadi harus ada asesmen objektif. Ditambah dengan format asesmen dari yang 4 ya. Kan kita punya perencanaan nih untuk hari ini A sampai D. Formatnya adalah checklist. Ya udah siapin format checklist. Ngambil dari file yang tadi. Masukkan ke sini. Ada gambaran? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke project? Cukup. Gimana, Bu? Untuk tujuan pembelajaran, tiap CP harus 3 atau boleh lebih dari itu? Boleh lebih, boleh kurang. Tergantung kegiatan kita yang akan kita lakukan di sana. Jadi nanti selain format ini kita juga harus punya format yang memastikan tujuan pembelajar itu enggak dominan nu eta we nu diajarkeun. Jadi merata gitu ya. Tadi misalkan tujuan pembelajaran CP nilai agama dan budi pekerti ada 7. Jangan sampai hanya poin 7 1 2 3 saja yang kita berikan gitu. Harus menyeluruh. Makanya kita punya mapping. Oh, bulan ieu CP ieu tujuannya iya. Jadi engke walatra bahasa Sunda namanya jadi rata sadaya. Habagikeun sadaya. Ada lagi? Gimana? Jadi Pak, modul ajar itu kalau sekarang mah sama FPPN sama FPPN Ya, gabung. gabung. Itu namanya di Modul ajar. Oh, jadi tidak dipisahkan dulu sama FPPN, Ya. FPPH. Ya. Jadi ada nama mulai prota, promes, RPPM, RPPH eta teh dibundel kadukeun Jadi modul aja. samodul. Satu modul. Gimana Bu? Di dalam modul ajar itu harus ada semua budi pekerti jadi ilustrasi kasih atau misalnya boleh 2 Boleh. Boleh hanya 2 CP tapi pastikan CP yang lain terberikan dengan kegiatan yang lain juga boleh. Bisa saja nanti di format tadi CP literasinya kosong nggak apa-apa, kosongkan aja karena memang tidak relevan dengan kegiatan yang kita rencanakan. Itu boleh. Ada lagi? Untuk tema ini disesuaikan atau ditentukan? Bebas ya? Bebas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Modul ajar buat project. Ya, bedanya sedikit ya. Ini ayah Garuda Pancasilaan kayaknya. Mengasih tangga biar Pancasila gitu. Lain gagayaan membantu biar kita memahami ininya. Nyusun ini kan lumayan punya ada 72 halaman. Tujuan pembelajaran kalau tadi mah enggak tabel ya. Masih ingat tadi tujuan pembelajarannya? Iya. Tak gitu. Kalau ini tabel ya. Ini sudah dipatenkan saja. Ini patenkan. Ini kata kunci dari CP yang 3 tadi ya. Jadi elemen CP-nya nilai agama dan pekerti adalah ini, jati dirinya ini, dasaritasnya ini. Terus profil pelajar Pancasila yang 6 dimasukkan pada CP yang ada. Kita bisa simpulkan profil pelajar Pancasila nomor 1 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia masuk pada CP nilai agama dan budi pekerti. Jadi secara tidak langsung kurang ngajarkeun ieu oge tos kacandak gitu. Ya, da eta keneh kan? Ya. Terus mandiri, berkebinekaan global dan gotong royong sudah masuk irisannya dengan jati diri. Bernalar kritis dan kreatif sudah masuk ke CP literasi dan STEAM. Jadi ibu ngayakeun project teh ieu na kenging CP na oge kenging. Tapi khusus bagi project kita fokus pada ininya saja. Kan ini harus ada penilaian kan? Ya. Jadi yang kita berikan penilaian pada yang profil pelajar Pancasila. Bagaimana kemandirian si A dibandingkan dengan si B? Kita lebih fokus kepada
nilai ini aja yang kita harus ada format penilaian. Kegiatannya harus relevan dengan ini dan ini. Kita harus mencari ya. Pertama, bersyukur atas kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah pada bangsa Indonesia. Bersyukur ya, caranya kumaha Bu? Dengan bercerita, dengan memutar video dulu pernah dijajah, gitu. Banyak kegiatannya. Terus mengenal lambang negara, lagu wajib nasional Hari Merdeka. Diulang lagi kan yang tadi. Ini karnaval Jampana keliling kampung, pentas seni dalam panggung tingkat RW. Lomba cerdas cermat tema Indonesia, perlombaan rakyat khas kampung Desa Kolot yang masuk ke sana. Terus mengukur tiang bendera kecil. Kan murang kali teh di Piwarang ada mah aksesoris buat nanti pawai karnaval Jampana kan bikin bendera buat digini-giniin. Nanti anak yang terlibat bikin benderanya enggak harus sama guru. Dinten ayeuna ngadamel bendera kanggo karnaval, berarti ngadamel bendera teh sesuai dengan jumlah siswa. 80 bendera dibuat bersama-sama dengan anak. Satu hari tah kegiatannya. Kan gotong royongnya muncul, ya. Steamnya muncul seperti itu. Terus ada tahap permulaan. Di proyek itu ada 3 kegiatannya, tahap permulaan, pengembangan dan penyimpulan. Di sini mah Bu lebih banyak ngobservasi, baru dah resep teu. Karena pawai Jampana teu apareun kan murang kali Jampana teh kunaon. Kita bikin video atau cari YouTube tentang pawai karnaval, diputar, diskusikan, ini namanya Jampana yang dipanggul. Nanti kita akan bikin ini ya di sekolah sama ibu. Seperti itu. Menyiapkan pemantik anak dengan cara mengunjungi kegiatan HUT RI di tingkat RW. Yang nggak harus ke sana sih, kita datang, liput, tayangkan nanti kegiatan peringatannya. Yang keduanya adalah mendengarkan dan mengobservasi anak-anak dengan seksama terkait pawai Jampana. Jadi ketika kita nonton itu kita harus pasang CCTV. Anak mana yang nggak ada respon, kita pancing biar ada respon seperti itu ya. Dan ini melakukan refleksi, oh nyanak Jampana teh kudu kieu, oh abdi mah kamari teh pangdamelkeun ku mamah ngadamel baju adat Aceh misalkan gitu ya. Itu adalah rangkaian-rangkaian alur kegiatan. Ini ada peta konsep. Ibu boleh bikin, boleh tidak ya. Ini hanya dari buku saya edit kembali. Bisiknya ditaroskeun ku pelatih alis saya mana peta konsepnya kayak gini. Tapi nggak begitu signifikan ngaruh kepada modul ajar. Ini juga sama. Yang paling penting adalah kegiatan 2 minggu mau ngapain aja. Seperti ini Bu ya. Minggu keempat, di minggu pertama untuk project. Kan minggu 4 itu total ya. Senin menonton video karnaval Jampana. Berarti kegiatan intinya hari itu adalah nonton Jampana. Kedua adalah perencanaan pembuatan Jampana. Jadi ngadamel tina awina teh ulah dirakit ku urang gitu. Jadi diperagakeun ku urang ieu ka dieu. Terus menyiapkan alat dan bahan, membuat kerangka Jampana, merakit bagian lalu Jampana dan menghias Jampana. Jadi bisa disimpulkan Bu, saminggu eta mah murang kali teh diajar ngadamel Jampana dengan guru. Gitu ya. Di minggu keduanya pembagian tugas ya. Pembagian tugas pawai Jampana kumaha, latihan di atas panggung buatan. Jadi rencananya Bu hari Sabtu kamari teh tos rencana tos dia nya nuju diedit kontennya udah jadi alhamdulillah halodo gitu punya. Jadi sakola abi aya di RT 2, panggung utamana ayeuna di RT 1. Jadi rencana teh murang kali bakal diarak-arak nyandak Jampana ya. Terus anjeuna tos di Piwarang ka orang tuana pakai baju daerah dari barang bekas. Jadi tanggal 1 teh udah disampaikan ke orang tua, kita nanti akan pawai Jampana hari Sabtu, ibu bisa nggak bikin baju adat dari barang bekas. Kita kasih link videonya bagaimana cara bikin baju dari barang-barang bekas. Kita juga bantu. Alhamdulillah Bu, kreatif gitu. Ayah pakai baju Aceh, terus ada transformer. Jadi murang kali teh mun ngodopong mobil, mun tati jadi robot. Itu orang tuanya kreatif juga. Terus mana atuh budakna? Budakna mah membantu pada bagian-bagian yang bisa dibantu oleh anak. Misalkan nempel seperti itu ya. Ini latihan di atas panggung, targetnya murah kali teh Bu, di panggung nanti jadi siga Pragawati berlengak-lengak. Ngadamel heula pepanggungan di sekolah, biar dibiasakan yang namanya GR atau gladi
bersih. Gitu ya. Hari Rabunya libur, ya udah jelas liburnya. Hari Kamisnya persiapan akhir, bisik aya nu can beres jam mana sebagainya. Hari Jumatnya latihan di panggung asli. Jadi canda ngurangkali teh papawayan heula teu nyandak baju. Tah hari Sabtuna baru pelaksanaan. Alhamdulillah ini sudah beres, Bu ya. Dan ini bentuk dokumentasinya ya, sederhana biar Ibu punya gambaran. Nah, ini jampannya kayak gitu. Jadi ini rancangan kita sebagai guru ditonton, nanti kita akan bikin gini. Nah, ini jampannya sudah jadinya. Nah, itu rondon. Ya. Bondon. Ini orang tuanya. Terlibatkan. Terus ini video anak terlibat. Ya. Ini berbentuk bintang gambarannya. Oke, alhamdulillah misi saya sudah beres. Semoga Ibu sedikit ada gambaran. Mohon maaf ya khususnya jam segini teh harusnya memang permainan tadi kita hijau ya, karena memang kritis. Mudah-mudahan Ibu ada pencerahan. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ternyata keren-keren banget ya buat ibu-ibu dari Kober dan TK ya, Persatuan Muhammadiyah ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.